Pernahkah Anda memainkan sesuatu yang bukan permainan? Papan Ouija sekilas terlihat seperti mainan, tapi di balik huruf-huruf dan papan kayu itu tersembunyi kisah yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Bahkan katanya, permainan ini merupakan alat untuk memanggil makhluk yang berasal dari dimensi lain. Ketika papan ini dimainkan, tanpa sadar Anda telah mengundang sebuah entitas makhluk yang jahat, yang susah untuk kembali. Banyak kisah nyata yang menelan korban jiwa dari permainan ini, sehingga permainan ini dianggap sebagai permainan terlarang. Jadi, apakah permainan ini mengundang arwah dan entitas jahat? Atau hanya sebuah mitos belaka yang disampaikan dari mulut ke mulut? Hari ini kita akan membahas misteri permainan papan Ouija dari sudut pandang okultisme dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1800-an, masyarakat Amerika masih populer dengan hal yang berbau mistis. Banyak orang pada saat itu melakukan permainan praktik ilmu sihir dan pemanggilan arwah. Namun belum ada cara yang praktis untuk berkomunikasi dengan roh. Perlu persiapan dan membutuhkan perlengkapan sebelum melakukan ritual pemanggilan roh. Di saat itu, muncul ide untuk membuat alat bantu yang praktis dalam melakukan komunikasi dengan roh dan makhluk-makhluk dari dunia lain. Charles Kennard yang merupakan seorang pebisnis melihat tren ini sebagai peluang bisnis untuk menghasilkan uang. Pada tahun 1890, dia mendirikan Kennard Novelty Company untuk memproduksi papan komunikasi roh pertama, yang kelak dikenal sebagai papan Ouija. Dia mengklaim bahwa nama Ouija diberikan oleh roh saat mereka mencoba papan itu untuk pertama kalinya. Kennard akhirnya bekerja sama dengan Eliza Von yang merupakan seorang pengacara. Bonlah yang secara resmi mematenkan papan Ouija pada tahun 1891. Dan akhirnya papan ini diproduksi secara massal sebagai alat permainan pemanggilan roh. Permainan papan Ouija semakin populer, terutama saat terjadinya perang saudara di Amerika yang mengakibatkan banyak korban jiwa yang meninggal. Di saat itu, banyak orang yang merindukan kerabat dan keluarga mereka yang telah mati akibat perang saudara dan mencari cara untuk terhubung dengan orang yang sudah tiada. Namun, perlahan laporan-laporan aneh mulai bermunculan. Banyak dari mereka yang bermain papan ini mengalami hal mistis, seperti kesurupan, kejang-kejang, dan bahkan kematian. Permainan ini sangat sederhana, dimainkan oleh satu orang atau lebih. Pemain meletakkan jari di atas penunjuk kecil yang diiringi oleh mantra roh. Kami mengundangmu, hadirlah dan berbicaralah dengan kami. Ketika papan penunjuk kecil bergerak di atas papan, pemain kemudian mengajukan pertanyaan. Di saat itu, papan Ouija akan mengeja jawaban. Dalam banyak laporan, ada satu entitas nama yang sering muncul dalam sesi tanya jawab, yaitu nama Jojo. Entitas ini mengaku sebagai roh, tapi memiliki pola manipulatif dan menyeramkan. Beberapa pemain mengaku kerasukan, merasa lemas, bahkan mengalami gangguan mental setelah sesi Ouija bersama entitas yang bernama Zuzu. Dalam permainan ini, ada aturan yang tidak boleh dilanggar, seperti jangan bercanda ketika sedang dalam sesi tanya jawab, jangan mengangkat papan penunjuk pada saat sesi tanya jawab, karena ini akan membuat roh yang dipanggil keluar dari kurungan papan penunjuk kecil. Dan terakhir, jangan mengakhiri permainan ini tanpa ada ucapan perpisahan. Jika melanggar aturan ini, pemain akan mendapatkan konsekuensi yang sangat menyeramkan. Bahkan, taruhannya adalah jiwa.
Dalam beberapa kasus, ada salah satu kisah pemain yang telah melanggar aturan dalam permainan ini, yang mengakibatkan orang itu meninggal dunia dengan cara yang misterius. Kisah Estefania Guterres Lazaro adalah salah satu kasus paranormal yang paling terkenal di Spanyol. Bahkan tercatat dalam laporan resmi kepolisian, yang membuatnya menjadi legenda nyata di dunia horor. Estefania adalah seorang remaja berusia 18 tahun yang tinggal di Palesas, Madrid. Ia dikenal sebagai gadis normal, ceria, dan berprestasi. Namun semuanya berubah pada tahun 1990. Estefania bersama beberapa teman sekolahnya memutuskan untuk bermain Ouija dengan niat memanggil arwah pacar salah satu temannya yang baru meninggal. Mereka melakukannya diam-diam di ruangan kosong di sekolah, menggunakan gelas dan papan buatan sendiri. Namun, saat sesi berlangsung, seorang guru datang dan memergoki mereka. Guru tersebut langsung marah dan memecahkan gelas Ouija yang konon malah melepaskan sesuatu yang jahat. Sejak saat itu, hidup Estefania berubah drastis. Estefania mulai mengalami kejang-kejang aneh, tidak seperti epilepsi biasa. Ia mengatakan melihat sosok hitam tinggi yang mengelilinginya di malam hari, berdiri di sudut kamar atau muncul di cermin. Salah satu sosok yang paling sering muncul digambarkan sebagai bayangan tinggi tanpa wajah, penuh asap hitam, hanya memiliki mata merah yang menyala. Tidak ada nama yang pasti disebutkan dalam catatan publik siapa sosok bayangan hitam itu. Namun banyak yang percaya bahwa itu adalah entitas jahat yang terikat dari sesi permainan papan Ouija tersebut. Estefania juga sering tertawa histeris tanpa sebab, berbicara sendiri, dan pada satu titik ia menyerang adiknya dengan kekuatan yang tak wajar. Beberapa bulan setelah kejadian bermain papan Ouija, kondisi Estefania semakin memburuk. Ia terus dibawa ke dokter dan rumah sakit, tapi tidak ada diagnosis medis yang jelas. Hingga pada malam 13 Agustus tahun 1991, Estefania ditemukan tak sadarkan diri dengan mulut yang berbusa. Akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Penyebab resmi kematiannya tidak ada karena tidak ada trauma fisik dan penyakit bawaan. Setelah Estefania meninggal, keluarga Lazaro tetap tinggal di rumah yang sama. Dan disinilah puncak kisah horornya. Kejadian-kejadian aneh menghantui keluarga Lazaro. Salib di dinding terlepas dan terpotong dua. Suara ketukan dan teriakan muncul dari kamar Estefania. Pintu terbuka dan tertutup sendiri. Bayangan hitam terus terlihat oleh keluarga, terutama adik-adiknya. Dan foto Estefania terbakar sendiri di dalam bingkai tanpa sebab yang jelas. Situasi ini memaksa mereka memanggil polisi. Ketika polisi datang ke rumah keluarga Lazaro, mereka juga mengalami fenomena aneh. Lemari terbuka sendiri, suhu kamar menjadi sangat dingin, suara aneh terdengar, dan bahkan salah satu polisi mengaku melihat bayangan menyeberang lorong-lorong. Semua ini tercatat dalam laporan resmi kepolisian, yang menjadikan kasus ini salah satu yang paling dipercaya publik sebagai pengalaman paranormal yang nyata. Menurut praktisi okultisme, papan Ouija bukan mainan. Itu adalah media seperti cermin magis yang membuka jalur komunikasi ke dimensi roh. Masalahnya, saat membuka portal, kita tidak tahu bahwa yang datang itu adalah roh baik atau roh jahat. Tak ada jaminan. Karena itu, banyak ahli okultisme melarang penggunaan papan Ouija tanpa perlindungan spiritual dan pengetahuan ritual. Beberapa bahkan menyebut Ouija sebagai gerbang satu arah yang setelah dibuka sulit untuk ditutup kembali. Sains juga memberikan penjelasannya sendiri. Fenomena Ouija disebut sebagai efek ideomotor, artinya gerakan Planchet sebenarnya gerakan otot bawah sadar pemain itu sendiri tanpa mereka sadari.
Namun sains belum bisa sepenuhnya menjelaskan kenapa beberapa pemain mengalami mimpi buruk, delusi, bahkan kerasukan setelah bermain. Psikolog menyebut ini sebagai hasil dari sugesti kelompok. Tapi, apakah semua hanya terjadi dalam pikiran? Ouija merupakan alat komunikasi spiritual atau portal ke dunia lain, atau hanya sekedar permainan psikologis? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti adalah hal-hal yang lebih baik tidak disentuh, tidak dipanggil, tidak dibuka. Jadi, jangan mencoba untuk mencari jawabannya. What the? Hey, Monica, what are you doing? Oh my god. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai misteri tentang papan Ouija ini. Jika Anda memiliki pendapat atau komentar, Anda boleh memberikan pendapat Anda di kolom komentar. Oke, dan salam sehat semuanya.